Assalamualaikum sahabat Ikro Channel, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat semua. Jika roh telah dikembalikan ke jasad, dan saat itu, jasad sedang dimandikan, maka ia akan duduk di atas kepalanya hingga selesai dimandikan. Jika mayit telah terbungkus kain kafan, maka rohnya menempel di dadanya, lalu ia berteriak, "Cepat bawa aku untuk menemui Tuhanku." Namun jika mayat itu orang yang sengsara, ia akan berkata, "Tunggulah sebentar, jangan kau bawa aku kepada Tuhanku, karena jika kau tahu yang kualami, kau takkan bawa aku kepadanya." Karena itulah Rasulullah selalu berdiri jika jenazah lewat di hadapannya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan, sebuah hadis bahwa jika lewat jenazah di depan Nabi, maka beliau berdiri karena menghormatinya. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah ia seorang Yahudi?" Nabi menjawab, "Bukankah ia juga manusia?" Hal itu dilakukan Nabi karena rahasia alam malakut terbuka baginya. Ia juga senang jika jenazah melewatinya, karena ia mampu memahami makna yang terkandung. Jika si mayit memasuki kuburnya, dan ia telah tertutup tanah, saat itu kuburnya akan berseru padanya, "Dahulu kau senang di atas bumi, hari ini kau akan bersedih di dalam bumi. Dahulu kau makan beragam makanan ketika masih hidup, kini jasadmulah yang akan dimakan cacing tanah di dalam bumi." Dan banyak lagi ucapan menakutkan seperti ini yang diucapkan kuburnya, hingga rata tanah kuburnya. Menurut satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, diceritakan bahwa ia pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dijumpai mayit jika ia masuk kuburnya?" Nabi menjawab, "Wahai Ibnu Mas'ud, hal ini baru kamu yang menanyakannya. Sesungguhnya yang pertama dijumpai adalah malaikat Rauman, yang memasuki kubur dari celah-celahnya. Ia berkata kepada si mayit, 'Wahai hamba Allah, tulislah amalmu.' Ia menjawab, 'Aku tidak punya tinta dan kertas untuk menulis.' Malaikat itu berkata, 'Jadikan kafanmu itu kertas, air liurmu itu tinta, dan jarimu sebagai pena.' Maka ia merobek sepotong kain kafannya, dan mulailah ia menulis. Sekalipun di dunia ia tak pandai menulis. Ia menulis kebaikan dan keburukannya selama 1 hari. Kemudian malaikat Rauman melipat kertas itu, lalu digantungkan di leher si mayit. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 13, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Jika hal itu selesai, maka masuklah 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya. 2 malaikat tersebut berwarna hitam kelam. Mereka mampu melubangi tanah dengan taring-taringnya, rambutnya panjang terurai menyentuh bumi. Ucapan keduanya bagaikan petir yang menyambar, matanya laksana halilintar, nafasnya seperti angin yang kencang, dan di lengan keduanya terdapat pemukul dari besi. Kalaupun penduduk langit dan bumi berkumpul untuk mengangkat pemukul itu, mereka tak akan mampu mengangkatnya. Dan jika pemukul itu dihantamkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan." Saat roh melihat kedua malaikat, dia lari ketakutan. Dan saat itu, siapa yang dapat taufik dan ketetapan hati dari Allah? Ia akan balik bertanya, "Siapa yang mengirim kalian kepadaku?" Kemudian malaikat bertanya kepada ruh tersebut, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Jika ruh tersebut di dunia merupakan orang soleh, yang selalu melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, serta melaksanakan amalan-amalan yang sesuai sunnah, maka dia dapat menjawab pertanyaan tersebut, "Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku." Salah satu malaikat berkata, "Ia telah menjawab dengan benar. Cukup tugas kita," karena ia telah menegaskan hujahnya. Kemudian kedua malaikat itu meletakkan kubah yang besar di atas kuburan orang tersebut, dan keduanya membukakan baginya, di bagian kanan kuburan, satu pintu yang mengarah ke surga. Lalu keduanya menghamparkan baginya dengan hamparan sutera surga, sehingga wangi surga menembus memasuki kuburnya. Kemudian amal ibadahnya menghampirinya, dalam rupa orang yang paling dicintainya, untuk menemani, mengajak bicara, dan menerangi kuburnya. Maka orang tersebut selalu bahagia selama di dalam kuburnya. Hal ini terus berlangsung sampai kiamat tiba dan ia amat menginginkan terjadinya kiamat. Itu kedudukan tinggi yang diperolehnya, sedangkan kedudukan di bawah itu akan diperoleh orang mukmin yang sedikit amal dan ilmunya, seorang yang tak berilmu tentang rahasia alam malakut. Maka amalnya akan memasuki kuburnya sesudah malaikat Rauman, dan amal itu datang dalam rupa yang baik, harum wanginya, dan bagus pakaiannya. Lalu ia bertanya pada si mayit, "Kau tidak mengenalku?" Si mayit menjawab, "Siapakah Anda, yang Allah kirim kepadaku di saat aku terasing?" Ia menjawab, "Aku amalmu yang soleh,
maka janganlah kau bersedih dan takut. Sebentar lagi malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya padamu, maka janganlah kau terkejut. Maka mulailah amalnya mengajarkan jawaban dari pertanyaan malaikat nanti. Ketika itu masuklah dua malaikat tersebut. Kedua malaikat membentak sambil duduk bersandar. Lalu mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Lalu ia menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran imamku, Ka'bah kiblatku, Ibrahim ayahku, ajarannya adalah ajaranku. Lalu kedua malaikat itu berkata, benar jawabanmu. Maka keduanya melakukan seperti yang dilakukan pada yang pertama. Bedanya bagi orang ini, kedua malaikat tersebut membuka pintu neraka di bagian kiri kuburnya. Saat itu ia dapat melihat ular, kalajengking, rantai, air yang mendidih serta nanah dan makanan di dalam neraka. Ia amat ketakutan, dan kedua malaikat berkata padanya, kau tidak akan dapat keburukan. Awalnya tempatmu di neraka, lalu Allah mengubah tempatmu ke surga. Maka kini tidurlah kamu dengan bahagia. Kemudian kedua malaikat itu menutup kembali pintu neraka, dan orang tersebut tidak mengetahui perhitungan bulan, tahun, dan masa. Di antara manusia ada yang ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ia menjawab dengan jawaban yang tak jelas. Jika ia mempunyai akidah yang salah, maka ia takkan mampu berkata Allah itu Tuhanku. Ia menyebut Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka kedua malaikat itu akan menghantamnya dengan hantaman yang memancarkan api di kuburnya. Setelah beberapa hari api tersebut padam, lalu menyala kembali. Hal ini terus berlangsung selama dunia belum kiamat. Ada pula manusia yang sulit mengatakan, Islam agamaku. Ini terjadi karena keraguannya dahulu terhadap Islam, atau karena godaan setan ketika ia sedang sekarat. Maka malaikat menghantamnya pula dengan satu hantaman yang memercikkan api di dalam kuburnya. Ada pula yang sulit mengatakan, Al-Quran adalah imamku, karena ia membaca Quran namun tak meneladaninya, ia tak menjalankan perintahnya dan tak menjauhi larangannya. Sepanjang hidupnya ia tak memetik kebaikan Al-Quran, maka ia akan mengalami seperti yang dialami oleh dua kelompok manusia di atas. Ada pula manusia yang amal ibadahnya berbentuk anak anjing, maka ia akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kesalahannya. Ada pula yang amalnya berbentuk anak babi, dan ada pula yang sulit mengucapkan Muhammad itu nabiku, karena di dunia ia lupa akan sunnah-sunnahnya. Ada pula yang sulit bagi dirinya berkata, Ka'bah adalah kiblatku, karena ia kurang peduli terhadap sholat, atau karena wudunya rusak, atau dalam sholat ia memalingkan muka, atau karena ruku dan sujudnya rusak. Ada pula manusia yang sulit baginya berkata, Nabi Ibrahim adalah ayahku. Hal ini terjadi karena ia menyangka bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, dan ia selalu ragu akan hal ini. Maka ia akan mengalami siksaan seperti yang lainnya. Adapun manusia yang lacur ketika ditanya oleh dua malaikat, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, aku tak tahu. Kedua malaikat itu berkata, kau tak tahu dan kau tak kenal Tuhanmu. Maka mereka menghantamnya dengan pemukul hingga ia terbenam di lapisan bumi yang ketujuh. Lalu bumi mengangkatnya kembali ke permukaan kuburnya. Kemudian kedua malaikat memukulnya kembali hingga 7 kali. Keadaan mereka di dalam kubur beragam. Ada yang amalnya berbentuk anjing mencakar dirinya sendiri. Sampai terjadi kiamat, mereka adalah orang yang meragukan agama Islam. Banyak manusia yang memasuki kuburnya mengalami hal ini. Adapun keadaan penghuni kubur ada 4 macam. Di antara mereka ada yang duduk di atas tumitnya hingga matanya hancur, tubuhnya membengkak hingga jasadnya kembali menjadi tanah. Kemudian rohnya berputar selalu di alam malakut yang terletak di bawah langit dunia. Ada pula yang tertidur hingga kiamat, lalu meninggal kembali. Ada pula yang jasadnya berdiri selama 2-3 bulan. Kemudian rohnya mengendarai burung yang membawanya ke surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disabdakan Nabi. Jiwa seorang mukmin berupa seekor burung yang bertengger di atas pohon surga. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi pernah ditanya tentang roh para syuhada. Nabi menjawab, roh para syuhada di dalam tubuh seekor burung yang berwarna hijau yang bertengger di pohon surga. Ada pula yang ketika matanya hancur lebur, rohnya lalu menempati sangkakala, hingga sangkakala tersebut ditiup. Namun keadaan yang keempat ini khusus untuk para nabi dan waliullah. Mereka boleh memilih salah satunya. Ada yang menginginkan agar roh berputar di atas bumi hingga kiamat. Ada pula yang lebih memilih menempati langit yang ketujuh. Seperti Nabi Ibrahim, diterangkan dalam hadis, bahwa ketika Nabi Muhammad melewati Nabi Ibrahim, saat itu ia sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dikelilingi oleh anak-anak kecil, dan Nabi Isa menempati langit kelima, dan di tiap lapis langit terdapat roh para rasul dan nabi,
Mereka tidak keluar meninggalkannya hingga terjadi kiamat. Hanya roh Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammadlah yang punya hak memilih tempat yang diinginkan di alam semesta ini. Adapun roh para waliullah berada di bawah singgasana Allah, sedang menikmati hidangan di atas meja makan. Hal ini sesuai hadis riwayat Abu Yazid. Walhasil, keadaan para penghuni kubur ada yang sedang disiksa, ada yang dirahmati, ada yang sedang bersenang-senang, dan ada yang dimuliakan. Maka di antara mereka ada yang mengelilingi orang yang sedang sekarat, hingga rumahnya penuh sesak dengan roh mereka. Bahkan, terkadang orang sekarat tersebut mampu melihat dan mengenali roh mereka. Bagi jasad yang matanya tetap utuh, ia mampu melihat perubahan malam dan siang, selama ia tidak naik ke atas langit. Ada pula yang mengetahui hari Jumat dan hari raya. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Adam bertemu Nabi Musa, lalu Musa bertanya kepadanya, "Engkau adalah manusia yang langsung diciptakan Allah dengan tangannya, dan ia yang meniupkan roh padamu, dan memerintahkan malaikat sujud padamu, lalu mengapa engkau bermaksiat padanya?" Nabi Adam menjawab, "Benar ucapanmu wahai Musa, dan aku ingin bertanya padamu, berapa tahunkah satu dosa telah ditakdirkan Allah padaku sebelum dosa tersebut kuperbuat?" Musa menjawab, "Allah telah takdirkan padamu 50.000 tahun sebelum kau melakukannya." Lalu Adam berkata, "Wahai Musa, lalu mengapa kau cela aku karena dosa yang telah ditakdirkan atasku 50.000 tahun silam sebelum aku memperbuatnya?" Dalam kitab Sahih Bukhari, juga terdapat hadis bahwa Nabi mengimami para rasul. Di malam Isra Mi'raj dalam sholat 2 rakaat, Nabi menyalami Nabi Harun. Maka Harun mendoakan Nabi, semoga ia dan umatnya mendapat kasih sayang Tuhan. Nabi juga menyalami Nabi Idris, dan Idris mendoakan pula hal yang sama. Selanjutnya, bagaimanakah kejadian dahsyatnya hari kiamat, kebangkitan antara dua tiupan sangkakala, serta keadaan manusia setelah tiupan kedua? Saksikan dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini, yang disarikan dari kitab Ad-Durra Al-Fakiro fi Kasif Ulum Al-Akhirat, karya Imam Ghazali,